Yang saya pernah cerita Dakot itu yang ahli maksiat dari Tegal, dari Gunung Guci. Kerjaannya main golf tapi pakai sapu lidi, itu ya. Maksudnya bersih-bersih gitu ya. Nah, bagian bersih-bersih dia ahli maksiat, tetapi ketika datang ke Pangarsa Banom dalam keadaan mabuk, ditalkin, nggak pakai wudhu tuh. Ya bagaimana nyuruh wudhu, boro-boro mau dia wudhu. Lalu sambil dengak begini kan, ditalkin sambil dengak. Akhirnya disuruh tundukkan pandangan. Akhirnya dia tunduk pandang, ditundukkan pandangan. Lalu ditalkinkan zikir. Setelah ditalkin itu dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam waktu sekian menit, kata-katanya, auranya, nurnya, ini membuat Dakot bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, itu ya. Nah, cari guru yang seperti itu. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk Syekh Shahibul Fatihul Arifin Syekh bin Athaillah Sukandari. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hikmah yang ke-42 atau di tempat lain 43 itu tentang sahabat sejati. Dan hikmah ini menjadi inspirasi dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini ya. Jadi jarang ada kata Nahdlah di dalam kitab-kitab kecuali diawali dari kitab hikam ini. Nah, ini yaitu la tashab, jangan engkau temani, man orang, la yunhiduka, tidak membangkitkanmu, haluhu, perbuatan-perbuatannya, keadaan-keadaannya, wala yadulluka, dan tidak menunjukkan kepadamu, alallahi, kepada Allah, maqaluhu, perkataan-perkataannya. Nah, jadi kalau maqaluhu itu artinya perkataannya. Kalau perkataan-perkataanku bahasa Arabnya maqali, gitu ya. Nah, itu maqali, inna rahmatan, misalkan gitu ya. Nah, maqaluhu itu perkataan dia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bersahabat dengan orang yang non-verbalnya tidak membangkitkan, verbalnya tidak menunjukkan. Nah, itu ya. Tetapi mafhum mukhalafahnya, bertemanlah, bersahabatlah. Nah, ini ya, dengan orang yang perbuatannya membangkitkan kita, ucapannya menunjukkan kepada Allah. Nah, giliran dia diem, giliran dia berbuat menginspirasi kita, giliran dia berbicara memotivasi kita. Nah, itu ya, cari yang begini. Tetapi kita lihat ya teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bisa jadi yang tadinya maksiat ini jadi bertaubat. Nah, ini jadi dengan melihat perbuatannya aja maksiat jadi bertaubat. Kata-katanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tergila-gila dunia, lupa akhirat, akhirnya dia ingat akhirat. Nah, itu ya. Nah, itu cari sahabat yang begitu. Lalu yang tadinya kita bodoh tentang keallahan, tentang ketuhanan, bodoh makrifat, menjadi orang yang arif. Nah, Mas Arifin datang sekarang nih. Nah, kalau nggak datang paling ketahuan, soalnya saya sebut-sebut terus ya. Nah, itu. Nah, jadi orang yang arif. Nah, itu. Yang tadinya lupa menjadi orang yang ingat kepada Allah. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan yang menyemangatkan, kata-kata yang menunjukkan, ya, perbuatan menyemangatkan, kata membangkitkan, kata-kata menunjukkan. Tetapi di dalam hikmah ke-42 ini memang kata-katanya la tashab, jangan engkau sahabati, gitu kan? Jangan jadikan sahabat. Tetapi dalam konteks tasawuf, sahabat itu, suhbah itu artinya berguru. Nah, itu ya.
Jangan kamu berguru, maksudnya begitu. Sohbatul mursyid, bersahabat dengan mursyid, bukan berarti syid gimana lo kabar lo gitu, bukan gitu ya. Tetapi kita banyak berinteraksi dengan beliau, banyak duduk dengan beliau, banyak mendengarkan. Nah itu dekat. Saking dekatnya disebut sohbah. Emang dengan guru mursyid dekat-dekat. Robitoh terus tiap hari kita bersama beliau. Maka saking dekatnya, yang dekat itu selain kekasih adalah sahabat. Sahabat itu dekat. Sahabat sejatiku tak hilang dari ingatanku. Gitu kali ya. Nggak tahu deh salah apa bener tuh. Ya pokoknya begitulah. Jadi kalau sahabat itu ketika kita susah dia ada. Nah itu sahabat tuh. Ketika kita sedih dia menghibur. Itu sahabat tuh. Itu pokoknya secara batin itu oke banget lah dengan kita, gitu kan, sangat support. Nah itulah sahabat. Maka jangan mencari guru yang tidak membangkitkan dan tidak menunjukkan, maksudnya begitu. Maka carilah guru yang membangkitkan dan menunjukkan, yang membuat kita taubat dan lain sebagainya. Maka kalau kita ke Pangarsa Abah Anom gitu ya, ke Pangarsa Abah Anom baru dibuka pintunya, beliau jalan pelan-pelan, lalu beliau ucapkan Assalamualaikum gitu kan. Masya Allah, kita udah nangis. Waalaikumsalam, sambil menjawab salam sambil kita nangis gitu kan. Lalu beliau duduk, beliau berkata, boleh Abah duduk di sini gitu kan. Ya Allah, kita nangis lagi. Itu orang bertaubat. Yang saya pernah cerita, Dakot itu yang ahli maksiat dari Tegal, dari Gunung Guci. Kerjaannya main golf tapi pakai sapu lidi, itu ya. Maksudnya bersih-bersih gitu ya. Bagian bersih-bersih dia ahli maksiat, tetapi ketika datang ke Pangarsa Abah Anom dalam keadaan mabuk, ditalkin, nggak pakai wudhu tuh. Ya bagaimana nyuruh wudhu, boro-boro mau dia wudhu. Lalu sambil dengak begini kan, ditalkin sambil dengak. Akhirnya disuruh tundukkan pandangan. Akhirnya dia tunduk pandang, ditundukkan pandangan. Lalu ditalkinkan zikir. Setelah ditalkin itu dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam waktu sekian menit, kata-katanya, auranya, nurnya, ini membuat Dakot bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, itu ya. Nah, cari guru yang seperti itu. Dan kita alhamdulillah ini sudah dapat guru yang seperti itu. Nah, maka selanjutnya teman-teman, bahkan menurut sebagian ulama, bukan hanya di saat hidup, tetapi di saat wafat juga begitu nurnya. Maka ada orang ziarah ke Suryalaya, lalu habis ziarah ke Suryalaya jadi bertaubat. Saya udah pernah cerita, itu si produser, eksekutif produser film, tadinya ahli maksiat gitu kan, macam-macam maksiat udah dilakukan. Lalu dia ke Suryalaya, pulang dari ke Suryalaya tiba-tiba yang tadinya ngobat berhenti, yang tadinya minum berhenti. Itu tiba-tiba dia juga bingung tuh. Itu belum ditalkin tuh. Jadi belum ditalkin udah begitu tuh. Pulang ziarah ke Suryalaya, pulang-pulang tobat, bingung dia. Kok saya tadinya ngobat, sekarang jadi tobat. Nah, itu dia bingung saat itu. Ini diapain nih gitu kan? Bingung. Akhirnya dia senang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya dia banyak, kalau gitu saya baru sekali datang aja itu udah bertaubat. Apalagi sering-sering datang, akhirnya dia sering datang supaya sering bikin bisnis di sana gitu kan. Itu Idol Mat udah ada cabang belum di Tasik? Belum ada ya. Barangkali ada tuh di dekat-dekat Suryalaya gitu kan. Ya nggak usah banyak-banyak lah, 20 gitu kan. Ya lumayan tuh. Jadi sering-sering, mudah-mudahan pada kesana gitu kan. Jadi teman-teman, itu nikmat. Jadi baik saat hidup maupun saat sudah wafat. Saat sudah wafat ada pengaruhnya emang. Kalau kita ke makamnya ada. Itu menurut sebagian ulama
tetap aja meskipun udah wafat, tetapi ada pengaruh bersohbah itu nyambung rasa. Biasanya kalau sama sahabat kita nyambung, bahkan ada yang bilang kok sama sih kita, iya kan kita sehati gitu kan. Nah kalau udah sahabat tuh udah sehati tuh. Maka ketika kita berziarah juga begitu, sehati juga. Saya baru pulang dari Bali tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Lalu saya pulang ke Jakarta. Kata orang-orang tanggung banget, nggak malam tahun baru di Bali gitu ya, muacet, enakan di Jakarta. Kalau di Bali tuh dunia pada ke situ. Tetangga-tetangga saya orang Bintara, totonya ada di Bali. Oh itu ya, ngapain tahun baru di Bali? Saya juga bingung tuh. Ya Allah, perjalanan yang biasanya 5 menit jadi 1 jam. Ya maka diperingatkan, Ustadz udah sampai mana Ustadz? Iya saya lagi di pantai. Pantai mana Ustadz? Pantai Jerman. Oh iya kalau di situ sih nggak apa-apa, paling 10 menit nyampe bandara. Jangan jauh-jauh gitu kan, ketinggalan pesawat. Karena tahun lalu banyak bule-bule pesawat, mau naik taksi nggak bisa. Akhirnya jalan kaki tuh, geret-geret koper berkilo-kilometer jalan kaki, begitu kan? Naik ojek online udah harganya udah khusus dah 1 juta gitu kan. Maka sekarang kalau kita lihat di Bali itu banyak motor-motor yang naik bule-bule tuh. Itu karena mereka kalau udah akhir tahun gini udah susah naik mobil. Jadi ini padat lah. Jadi kalau mau ke Bali not recommended akhir tahun gitu ya. Karena nggak bisa kemana-mana. Sehari paling 1 tempat, 2 tempat. Tapi saya dalam rangka safari dakwah gitu ke beberapa tempat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mau cerita bahwa di sana ada ustadz namanya Ustadz Mauludin. Ustadz Mauludin itu adalah anak dari wakil talqin namanya Kiai Dahlan. Beliau berdakwah ngajak orang untuk TKN di Singaraja, di Buleleng. Buleleng itu Bali sebelah utara. Buleleng terus ngajak satu demi satu dan lain sebagainya. Yang ikut dikit. Ngajak ini udah talqin nggak pada ngamalin. Ngajak ini talqin nggak pada ngamalin. Punya mantu talqin nggak ngamalin. Gitu ya. Nah itu 2018 beliau berangkat haji. Lalu bareng saya manakib di Masjidil Haram. Ketemu di Masjidil Haram, di mana? Oke, kita bikin manakib, ayo gitu kan. Nah, manakib di Masjidil Haram. 2020 wafat Ustadz Mauludin. Dan setelah wafat itu orang yang diajak-ajakin talqin itu termasuk mantunya. Justru ketika beliau wafat itu malah semangat TKN-nya. Nah, kita nggak ngerti yang namanya talqin itu barang mahal. Jadi yang udah dapat talqin alhamdulillah. Jadi beliau berdoa kepada Allah, ya Allah ini biar pada ngamalin gitu kan, nggak ngamalin. Giliran beliau wafat pada semangat orang-orang. Sekarang banyak jamaahnya di Buleleng itu ya. Ya Allah. Nah itulah. Jadi artinya ketika wafat pun kita berkunjung ke orang yang saat di dunianya dia memang bisa yunhiduka haluhu, bisa membangkitkan amal kita, dan yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan kata-katanya bisa menunjukkan kepada Allah, maka saat wafat juga bisa. Maksudnya begitu. Maka kita waktu saya ziarah ke Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, lalu saat itu saya ziarah, saya nggak bisa zikir apa-apa, yang bisa cuman nangis. Ya Allah, ini orang mulia banget, murid-muridnya hebat-hebat. Ada Kiai Hasyim Asy'ari hebat, ada Kiai Ahmad Dahlan hebat, ada pendiri Lirboyo Situbondo, ini hebat-hebat benar. Termasuk Abah Sepuh, muridnya umurnya panjang, pesantrennya besar dan awet pesantren murid-muridnya beliau. Sampai Masya Allah ini orang berkahnya luar biasa. Saya nggak bisa zikir, saya cuma bisa nangis. Pulang dari situ terinspirasi. Gitu kan. Beliau ini udah meninggal, tapi tidak ada 1 detik pun lewat kecuali dia didoakan oleh orang-orang yang ada di situ. Jadi nggak pernah berhenti tuh orang doa. Ya Allah, ini orang hebat banget, tiap detik
yang doain banyak, nggak ada yang lewat. Sementara ada orang yang udah meninggal ditinggal, gitu kan? Ya Allah, mudah-mudahan saya kalau meninggal kayak dia nih, kayak beliau, pada doain. Kenapa beliau banyak yang doain? Nah itu, akhirnya kita berpikir iya ya, beliau kiprahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, adabnya luar biasa kepada guru, sehingga ilmunya berkah. Ada cerita yang terkenal di kalangan Jawa Timur dan murid-murid Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil lagi naik delman. Pas lagi naik delman, tanya kepada supirnya, Pak supir, ini kudanya kuda dari mana? Ini kuda dari Lombok. Lombok? Iya. Langsung turun delman. Kenapa? Kiai, kok tiba-tiba turun? Jangan-jangan ini kuda keturunan dari kuda guruku. Ya Allah, nggak berani dia naik kuda yang berasal dari Lombok. Saking hormatnya kepada guru, jangankan kepada guru, kepada keluarga guru, kepada kuda yang diduga keturunan kudanya guru, dia nggak berani. Itu rajanya adab, Syekhuna Khalil. Ya Allah, itu kan zaman sekarang kan beda. Guru dipersekusi, guru dipolisikan, ya Allah gitu ya. Salah dikit dijeblosin penjara, ya Allah. Itu adabnya makin jauh. Dulu Syekhuna Khalil sama guru begitu, jangankan sama keluarganya, yang diduga gitu ya, bukan kudanya, bukan belum tentu anaknya cucunya kuda, diduga gitu doang aja nggak berani beliau. Ya Allah, itu luar biasa ya, bertentangan. Nah itulah Syekhuna Khalil. Akhirnya ketika habis ziarah dari sana, ya Allah, iya ya, barangkali adab saya perlu saya perbaiki, kiprah saya, keikhlasan saya perlu saya tingkatkan, biar saya nanti pas dikubur ini banyak yang doain. Nah itu kan, jadi keadaannya membangkitkan kita. Nah itu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saat hidup begitu, saat wafat juga begitu. Maka kita dianjurkan untuk ziarah ke makam para wali, antara lain begitu. Ya Allah, ini Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, itu ya. Coba kita nonton film-film beliau-beliau itu. Sunan Gunung Jati ya, Sunda ini wilayah Hindu gitu kan, ditinggalin di Bali sama para wali. Ini Jawa Islam, Bali ditinggalin, Lombok Islam lagi gitu ya. Nah, biar kita tahu nih, ini kalau nggak diislamkan tuh Jawa tuh kayak begitu tuh. Nah, teman-teman TKN di sana beli tanah 650 juta. Sampai sana pas udah mau dibangun nggak bisa, warganya nggak berkenan gitu kan, dibangun untuk kegiatan dakwah Islam. Waduh, gimana nih, udah beli tanah tapi nggak bisa dibangun. Nah itulah, karena kita daerah minoritas, tetapi akhirnya dipahami, kata pengurus, kenapa ini kita nggak boleh bangun di sini, di kelurahan kita udah ada 3 masjid, masjid A, B, C, masa bikin lagi? Oh iya bener juga, oke lah kalau begitu. Jadi sangat di sana udah ada masjid, nggak bisa masjid dikit kepleset ketemu masjid lagi, nggak bisa. Oh di sini buat sholat Jumat, berarti yang ini nggak boleh, itu nggak boleh jadi musola. Nah itu ada peraturannya di situ. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tanah Sunda juga ini tanah Hindu juga sama. Luar biasa itunya, dakwahnya Sunan Gunung Jati gitu kan, melawan kerajaan Galuh dan lain-lain. Masya Allah, akhirnya kita terinspirasi, wah kita nggak ada apa-apanya nih gitu kan. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Siapa sih teman yang terbaik? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair?" Wahai Rasul, siapa sahabat terbaik itu? Lalu qala man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Orang yang dengan melihatnya bikin kamu jadi ingat kepada Allah. Nah itu ciri-ciri orang baik, kalau kita lihat kita jadi ingat kepada Allah. Itu ciri-ciri orang baik. Wa zada fi ilmikum mantiquhu. Kata-katanya menambah ilmu. Ngomong isinya ilmu, daging semua, gitu kan? Daging semua, tulang nggak ada, gaji nggak ada, jus nggak ada, lagi sakit nih ya. Ya mudah-mudahan sehat nih jusnya nih ya. Jusnya, pengusaha jusnya, ya Allah. Nah jadi
daging semua gitu. Istilahnya kalau padat ilmu daging semua, bukan jus semua gitu ya. Daging semuanya gitu. Nah, jadi itu orang terbaik. Isinya daging semua. Kita ngobrol sebentar, isinya ilmu. Nah, itu nambah ilmu lagi. Wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu, amalnya membuat kamu ingat kepada akhirat. Manusia terbaik siapa? Dalam hadis lain ini mirip. Ala ukhbirukum binarikum, tahukah kalian orang yang terbaik? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang apabila dipandang jadi ingat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita nggak punya ulama-ulama yang bisa kita pandang terus-terusan, kita pasanglah foto ulama itu di rumah. Bukan untuk nakut-nakutin setan, bukan ya. Ini taruh pasang buat ini foto Abah Hanum biar apa? Setan nggak masuk gitu kan? Foto apa ayat kursi biar setan nggak masuk, bukan begitu. Tetapi ketika kita memandangnya, kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala ukhbirukum bisyirarikum, tahukah kalian orang yang terburuk? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala al-masya'una bin namimah, orang yang keliling mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, dia memecah belah antara dua saudara. Al-baghun al-bura al-anat, orang yang menyusahkan orang yang tak berdosa. Orang yang menyusahkan orang yang tak berdosa. Kalau bisa dibikin susah, ngapain dibikin mudah gitu kan? Bikinlah proyek jalanan rusak gitu kan, gali lubang lagi, rusak lagi, gali lagi, buat proyek gitu kan. Ya Allah, orang pada susah, pada macet, ngapain digali lagi, udah selesai diobatin lagi, digali lagi gitu kan. Ya Allah, ngapain lagi gitu kan, orang-orang pada susah. Kalau itu dalam rangka proyek pribadi, ya Allah, itu dosanya banyak tuh yang begitu tuh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau bener ya udah buat kemaslahatan kita. Enggak apa-apa dah, kita sabar-sabarin gitu kan. Nah, ini untuk kemaslahatan kita juga. Nah, itu. Selain kita memandang wajah orang alim itu adalah membangkitkan kita untuk beribadah, karena memandang wajah orang alim itu ibadah juga. Orang alim itu contohnya siapa tuh? Gus Baha. Nah, itu ya. Orang alim, kata beliau. Kalau orang alim, wah Gus Baha ya. Saya senang ceramah Gus Baha. Cuman sayang pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa mulu gitu ya. Aduh, saya sampai subtitle gitu kan. Orang Indonesia dengerin ceramah orang Indonesia pakai subtitle. Ya Allah, tapi nggak apa-apa dah. Biar ngaji saya pakai subtitle gitu kan. Nah, kita lanjut. Jadi memandangnya itu aja udah ibadah. Nah, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian pertama. Jadi cari guru itu bukan sekedar pinter, bukan. Tetapi perbuatan-perbuatannya itu perbuatan yang membangkitkan amal kita. Nah, itu ya. Lalu kata-katanya menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullu 'alallahi maqaluhu. Bapak Ibu, pengersa Abah Hanum itu mulutnya, lisan beliau, nasihatnya lagi-lagi ingat kepada Allah, begitu. Perintahnya banyaknya itu. Jadi kalau secara garis besar saya klasifikasikan ceramah Abah Hanum itu dua. Pertama dengan zikir memperbaiki akhlak, yang kedua dengan zikir memperbaiki ibadah. Udah, itu tuh kalau secara garis besar tuh. Perintah beliau zikir, perbanyak zikir, mantapkan zikir, yang banyak zikirnya, yang khusyuk zikirnya. Karena dengan zikir akhlak menjadi baik, dengan zikir ibadah menjadi baik. Nah, itu. Jadi pada pertemuan yang lalu, kenapa kita cerita guru? Karena kita melakukan perjalanan. Kenapa sahabat perjalanan? Nah, itu ya. Maka menggunakan diksi sahabat di sini. Karena pada kesempatan yang lalu lagi cerita perjalanan. Perjalanan la tarhal min kaunin ila kaunin, jangan melakukan perjalanan dari alam ke alam, dari makhluk ke makhluk. Fatakunu karimahir roha, maka kamu seperti keledai penggiling gandum. Riyadhah, bertarekat, suluk, melakukan perjalanan ibadah-ibadah, tapi niatnya dunia.
itu nggak kemana-mana, nggak naik makom, karena masih tertambat dengan dunia. Nah itu ya, itu. Jadi apa dunia? Ya nyari sehat, nyari rezeki, gitu kan? Ibadah niatnya itu bagus, sehat dapat, rezeki dapat, jodoh dapat, jabatan bisa jadi dapat, kehormatan dapat, naik makom enggak. Itu kalau ibadah dalam rangka itu. Nah itu kemarin kita udah bahas. Jadi tapi ada perintah untuk mencari dunia dengan ibadah. Karena apa? Banyak orang yang mencari dunia dengan kedukun. Banyak orang mencari kesehatan dengan cara yang salah. Tapi kalau ingin dunia, ingin kesehatan, ingin hujan, di agama ada, ayo ibadah. Nah itu, setelah ibadah dalam rangka mencari dunia digeser, jangan cari dunia, tetapi cari akhirat. Nah itu, jangan sodako dalam rangka goal proyeknya, jangan puasa dalam rangka diet, tetapi dalam rangka ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, jangan cari popularitas, tetapi carilah akhirat. Lama-lama jangan cari surga, karena surga itu masih makhluk, itu ya. Tetapi carilah ridho Allah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambahin. Az-zuhdu huwa an takuna dunya fi yadika wa la takuna fi qalbik. Zuhud itu menurut Imam Ghazali, dunia ada di tanganmu. Zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu dunia ada di tangan, ada dalam kekuasaan, dalam kontrol dia dunia. Dengan handphonenya dia bisa beli macam-macam, gitu kan? Bisa ojek online, bisa beli kopi, bisa beli makanan, bisa, gitu ya. Dunia ada dalam genggaman. Wah, handphone, tapi saldonya dikit. Ya Allah, bukan begitu maksudnya. Dia menggenggam dunia, kekuasaan ada di tangannya, dunia ada di tangannya. Nah itulah zuhud. Tetapi wala takunu fi qalbik, tapi tidak ada di hati. Dia menggenggam dunia, tapi dunia tidak membuat dia lalai untuk ibadah. Dia banyak dunia, tetapi yang dia pikirkan bagaimana ibadah, hatinya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling enak nih teman-teman. Dunia ada di tangan, tetapi yang ada di hati hanya Allah. Masya Allah, bangun tidur ingatnya kepada Allah, mau tidur ingatnya kepada Allah, terus sambil kerja ingat kepada Allah, sambil bisnis ingat kepada Allah, bahkan mandi pun ingat kepada Allah. Itu Allah ada dalam hati. Tetapi ada dunia di tangannya. Itu menurut Imam Ghazali begitu. Zuhud itu dunia ada di tangan. Tanahnya banyak, kebun alpukat banyak, jus gitu ya, wah banyak. Nah itu, sehingga engkau tidak bergembira dengan apa yang datang kepadamu darinya. Maksudnya apa? Tidak euforia gara-gara dunia sampai hilang ibadah, gitu kan? Ngurusin dunia enggak ngaji, ngurusin dunia enggak ibadah, enggak zikir, zikirnya dikit, enggak. Dunia kenceng, zikir kenceng, ngaji kenceng. Nah itu namanya zuhud. Dan tidak bersedih atas apa yang hilang ya biasa. Nah gitu kan. Nah kita lanjutin menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini ya teman-teman, man talaballaha talabahullah. Siapa yang mencari Allah, dia akan dicari oleh Allah. Wa man talaba ghairallah ab'adahullah. Siapa yang mencari selain Allah, Allah jauhkan. Ada orang ibadah, berzikir, tarekat, ngapain? Biar kaya. Emang kenapa? Tuh, dia habis bertarekat kaya. Dia bertarekat supaya kaya. Dia mencari selain Allah. Iya, dia gak dapat Allah, gak dapat ridho Allah. Allah jauhkan. Tuh, mencari selain Allah, kata Allah, engkau kan ibadah bukan dalam rangka mencari aku kan? Ya udah, aku jauhkan engkau. Allah gak senang. Nah itu az-zuhdu fil akhirah. Nah ini, jadi zuhud itu tidak silau, tidak terpedaya. Artinya gitu aja deh. Zuhud di dunia tidak terpedaya dunia. Zuhud akhirat tidak terpedaya akhirat. Tidak silau dengan akhirat loh. Maksudnya gimana tidak silau dengan akhirat? Dia hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zuhdu fil akhirah, zuhud di akhirat itu laisa an tatrukal a'mal, bukan kamu menjauhkan amal, kamu meninggalkan amal, bukan.
bal anta turkan nadhra ilal jaza, tetapi kamu meninggalkan pandangan terhadap balasan. Saya terserah balasannya mau gimana, yang penting Allah seneng, gitu kan? Yang penting Allah ridho. Nah itu waridhoka matlubi. Tidak mikirin balasan, watar taki ila hubbillah, tetapi naik kepada mahabbah kepada Allah. Maka ungkapan kita a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah itu ya. Nah lalu saya tambahin lagi satu lagi tentang zuhud akhirat. Kenapa kok kita ilahi anta maksudi perlu kita hayati? Fa innallaha ghayyur, Allah ini pencemburu. La yuhibbu liman talabahu, tidak senang kepada orang yang mencari Allah. Ayatluba ma'ahu siwa, sambil mencari yang lain. Nah, katanya mandi malam bikin awet muda. Oke lah kalau begitu, aku mandi malam dalam rangka mencari ridho Allah sambil awet muda. Ini Allah nggak senang nih yang begini nih. Untuk level awal boleh, tapi jangan statis di situ. Katanya puasa ini bikin sehat. Kalau begitu saya puasa dalam rangka mencari ridho Allah sambil sehat. Nah sambilnya ini Allah cemburu kepada orang yang ibadahnya pakai sambil sekaligus. Ada kekasih laki-laki datang ke Jogja, lalu nemuin kekasihnya, mas datang ke Jogja, alhamdulillah jauh-jauh datang ke sini. Iya aku datang mau menemuimu. Oh jauh-jauh datang menemuiku, so sweet gitu kan. Waduh luar biasa, makasih ya mas. Senyumnya 20 cm. Emang mas gimana, ada acara apa aja di Jogja? Iya aku acara di Jogja ini sebenarnya ada meeting dengan klien saya, dia maunya di Jogja, gitu kan? Yang tadinya 20 cm turun jadi 10 cm, oh gitu. Jadi saya mau tanya, itu sebenarnya yang dia cari, dia tuju menemui kekasihnya apa meeting? Meeting. Kata kekasihnya, kalau begitu bukan bener-bener nggak jadi so sweet deh, gitu kan? Walai yusila, dan Allah tidak akan mengusulkan ilaihi kepada Allah man, orang baqiya yang masih tersisa fihi dalam dirinya baqiyatun, serpihan-serpihan, sisa-sisa min hadhihi wa hawah, dari bagiannya, dari keinginannya, kepentingannya dan hawa nafsunya. Jadi kalau kopi ini masih ada sisa-sisanya, ini Allah gak senang nih. Allah tidak akan mengusulkan orang. Dapat nggak dunia? Dapat. Jabatan dapat, rezeki dapat, jodoh dapat, kemuliaan dapat, wusul enggak. Itu Allah tidak akan mengusulkan orang yang masih ada serpihan kepentingan pribadinya, hawa nafsunya. Nah, jadi ilahi anta maksudi, betul-betul murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama. Ikhlas itu murni. Murni itu nggak ada campurannya. Nah itu. Jadi jangan pakai sambil, jangan pakai sekaligus. Ini nggak usul ibadah yang begini nih. Nah itu. Riyadhah ngapain? Mendekatkan diri kepada Allah sekaligus mencari kesaktian. Nah ini pakai sekaligus, nggak akan usul ibadah begitu. Nah bukan percuma enggak dapat, tapi nggak akan usul. Nah itu. Maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Itu ya. Aku ingin mencarimu ya Allah, waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari. Tapi realitasnya sambil. Nah ini nggak akan sampai, kata Ibnu Ajibah. Ajib nih Ibnu Ajibah ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka ibadah kita ilahi anta maksudinya diaudit lagi. Di sini ada bagian audit ya. Kita audit niat kita. Audit niat kita, betul nggak kita ibadahnya ilahi anta maksudi itu? Karena wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang hitung. Saya kok nggak dianggap ibadah saya, nggak apa-apa, yang penting dianggap oleh Allah. Orang-orang nggak nganggap, orang-orang nggak ngitung, nggak apa-apa, yang dihitung, yang penting Allah yang ngitung.
Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang mengetahui. Yang lain nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting Allah tahu. Nah itu wa kafa billahi maksudnya. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan. Yang lain tapi nggak menyaksikan, yang lain nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting Allah yang menyaksikan. Nah itu dan lain sebagainya. Wa kafa billahi banyak. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana audit motif. Nah, cara audit motif adalah kita lihat. Nah, kemarin pertanyaan bagaimana kita mengetahui motif kita ini udah ikhlas atau belum. Oke, yang pertama dari sisi dihargainya. Orang yang mencari ridho makhluk itu ketika makhluk ridho senang, gitu kan? Ketika dihargai dia senang. Orang yang mencari ridho Allah dihargai ya alhamdulillah, biasa dikembalikan kepada Allah. Ketika tidak dihargai, yang mencari ridho makhluk marah dia. Jadi orang yang memang mencari pujian, giliran dipuji makin sombong, giliran gak dipuji marah. Nah itulah mencari pujian. Jadi kalau gak dihargai marah dia. Orang Ria itu akarnya apa? Bapak Ibu teman-teman, ria itu akarnya cinta pujian. Nah kenapa dia ria? Karena ingin dipuji. Nah itu, jadi hubbul mahmadah aslur ria. Mencintai pujian itu adalah asal muasalnya ria. Tuh itu. Kita lanjutin lagi. Giliran jumlah penontonnya, jamaahnya banyak, semangat. Giliran enggak, lesu. Tetapi orang-orang yang mencari ridho Allah terserah, biasa aja, dakwah biasa aja. Kiai Nur Muhammad guru saya ngomong sama 1000 orang, ama ngajar santri 2 orang, semangatnya sama. Tuh, karena apa? Yang dia tatap Allah. Ya Allah, aku ibadah kepada Engkau ya Allah. Ternyata yang datang 2, nggak apa-apa. Ya Allah, yang penting aku menunaikan kewajibanku. Aku ngajar dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah. Nah itu kan. Nah itu. Jadi seperti itu. Giliran tujuan lain dicabut dia drop. Nah, tetapi orang yang ngapain kamu sholat raweh rajin? Iya, itu gebetan saya sholat raweh gitu kan. Nah giliran dia nggak sholat raweh drop. Tapi kalau orang mencari ridho Allah istiqomah, itu istiqomah terus. Fokus pandangannya kenapa? Karena fokus pandangannya kepada makhluk, itu mencari pujian dari makhluk. Nah inilah teman-teman. Jadi audit kita sebenarnya yang kita cari apa? Fokus kita siapa, makhluk apa kholik, gitu kan? Nah, di dalam ibadah kita itu apa sebenarnya? Nah itu orang lain yang dapat dia dengki. Kita mencari kemuliaan. Loh kok orang lain yang dapat? Ya kita dengki. Mencari kehormatan, kok yang lain yang dapat, kita dengki. Mencari jabatan, kok yang lain yang dapat, kita dengki. Nah itu. Tetapi kalau orang yang memang mencari ridho Allah, terserah, memang bukan takdir aku, nggak apa-apa. Itu barangkali Allah, insya Allah, Allah pasti punya skenario positif, gitu kan? Kok saya nggak dapat ya jabatan itu ya? Oh nggak apa-apa, pasti ada maksud baik dari Allah. Nah itu ya. Kok saya nggak dipromosikan? Nggak apa-apa, pasti ada maksud baik. Nah lalu cara ngeceknya di sini, teman-teman. Giliran sukses, orang yang mencari ridho makhluk dia bangga, tetapi mencari ridho Allah sukses bersyukur. Nah itu ya. Saat beramal gusar dia ini gebetan, ikut nggak sholat tarawih gitu ya. Tetapi yang mencari ridho Allah tenang dia ibadahnya. Amar ma'ruf juga begitu. Waduh, nanti saya bagaimana nih? Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, dia mencari ridho Allah, tenang. Ada ulama-ulama, nanti kamu masuk penjara, silakan masuk penjara, gitu kan? Itu luar biasa. Nabi-nabi dimasukkan penjara, silakan. Dia dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Masya Allah, nggak takut dia. Tenang aja dia. Yang penting diterima manusia, itu mencari ridho makhluk. Tapi kalau mencari ridho Allah, yang penting diterima Allah. Akhirnya istiqomah kepada orang banyak sholat. Dia kalau orang-orang pada ikut baru dia semangat. Nah itu karena pengaruh lingkungan. Nah itu. Tetapi
Orang yang ahli istiqomah pasti dia mencari ridho Allah. Orang nggak pada ngaji, dia ngaji duluan. Orang nggak pada sholat jamaah, dia sholat jamaah duluan. Yang lain males, dia nggak peduli. Nah, karena dia nggak terpengaruh sama manusia. Yang dia tatap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah.